Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhara lana thamara ar-radhi min kimamih wasbagha alaina bifadlihi malabisa in'amih wa bassarana min syar'ihi bihalalihi wa haramih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته النظام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الكرام. أما بعد فيا عباد الكريم فإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتابه القرآن العظيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pemaparan khutbah, khatib ingin menyampaikan bahwa khutbah ini akan kami juduli yaitu jangan gadaikan kejujuran demi kepentingan dunia. Jangan gadaikan kejujuran demi kepentingan dunia. Hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat yang kita rasakan saat ini sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa mengalir tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan juga termasuk kita selaku umatnya pada akhir zaman dan yang masih ikut akan ajaran-ajarannya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam, yaitu untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan usia yang Allah anugerahkan ini dengan memperbanyak ketaatan, menjaga kejujuran dan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kini seolah menjadi nilai yang semakin langka, semakin punah. Tidak sedikit orang rela mengorbankan kejujuran demi mempertahankan jabatan, demi mempertahankan suatu kedudukan, meraih keuntungan untuk memenuhi ambisi pribadi. Berbagai kasus menjadi tumbuhnya suatu korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi data hingga suap menyuap hampir setiap hari menghiasi yaitu pemberitaan baik di media sosial ataupun di media massa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam Islam segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah, kebohongan dan tindak curang itu adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersirat di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan
dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat yang baru saja kita dengar sebenarnya turun dalam konteks ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW demi mempertahankan kedudukan dan kepentingan mereka. Namun secara umum ia adalah mengandung makna yang sama dengan tema khutbah kali ini, yaitu larangan mencampur adukan kebenaran dengan kebohongan hanya karena adanya kepentingan. Hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah SWT, hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas dan dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim jilid 1 halaman 245, yaitu an Ibni Abbas, wala talbisul haqqa bil batil wala takhlitul haqqa bil batil wasidqa bil kadzib. Dari Ibnu Abbas, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya, jangan kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kejujuran dengan kebohongan. Hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah SWT, peringatan ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Tidak sedikit orang yang mengetahui kebenaran tetapi memilih diam karena takut kehilangan jabatan, karena takut kehilangan relasi atau keuntungan. Ada pula yang sengaja memutarbalikkan fakta, memberikan kesaksian palsu, memanipulasi data, bahkan menghalalkan kebohongan demi meraih kepentingan. Kepentingan itu baik pribadi ataupun kepentingan kelompok. Padahal semua itu adalah merupakan untuk pengkhianatan, yaitu terhadap amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh yang dapat kita temukan tentang hal ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pejabat atau pengelola keuangan yang mencampur adukan hak negara dengan yaitu keperluan pribadi, menyusun laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau menyembunyikan kesalahan agar di situ tidak tersingkir dari posisi. Seorang pedagang umpamanya, atau pengusaha yang menurunkan kualitas barangnya tanpa memberitahu pembeli, mengurangi takaran dan timbangan, kecurangan itu namanya, dan tidak memberitahu kepada pembelinya, atau juga memuji barang dengan berlebihan tetapi menyembunyikan cacatnya, padahal barang itu jelek dikatakan bagus. Kemudian contoh lagi, seorang pelajar yang menyontek saat ujian atau meminta nilai lebih, itu dengan alasan tertentu padahal dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Seorang tenaga pelayan seperti dokter atau tenaga teknis yang menjual jasa yang tidak perlu hanya demi menambah penghasilan untuk pribadinya, menyembunyikan kekurangan hasil kerja agar tidak digugat. Atau seorang pengguna media sosial yang menyebarkan berita hoax, belum jelas kebenarannya, manipulasi fakta, atau membuat konten hoax demi mendapatkan banyak penonton dan keuntungan iklan. Tidak hanya itu, ada banyak lagi contoh-contoh yang lain yang sama dengan semua contoh yang lebih disebutkan ini. Semua itu adalah merupakan praktik nyata dari yaitu menggadaikan kejujuran demi kepentingan pribadi ataupun golongan agar bisa mendapat banyak keuntungan materinya. Padahal praktik semacam ini sangat dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam.
Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu yahdi ilal bir wa huma fil jannah. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahu yahdi ilal fujur wa huma fil nar." Yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur karena ia menuntun pada kebaikan dan keduanya berada di dalam surga. Dan jauhilah berbohong karena ia menuntun pada perbuatan buruk dan keduanya berada dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jangan pernah menggadaikan kejujuran demi kepentingan sesaat. Jabatan bisa berakhir, harta bisa habis, dan pujian manusia akan sirna. Namun dosa akibat kebohongan dan pengkhianatan amanah akan tetap tercatat hingga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir akhirat. Hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita jadikan kejujuran sebagai prinsip hidup yang tidak dapat ditawar oleh kepentingan apapun. Jangan pernah gadaikan kejujuran demi jabatan, kekayaan, keuntungan atau alasan lainnya. Sebab sesuatu yang diperoleh dengan cara berbohong sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian mungkin adanya khutbah kali ini khatib menyampaikan dalam perihal yaitu larangan menggadai kejujuran demi kepentingan. Semoga menjadi khutbah ini akan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa ikum bima fihi wa tadhkirin wa taqabbala minni wa bikum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakilah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daiman bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ذو الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجامع المعمورة والواجبة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثني بملائكة المحبة بالقدس إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشريعة والميحات ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.